semuanya. Waduh, senang dengan kondisi yang Halo guys, welcome back to Asia Zara Channel. Oh enggak gitu ya openingnya ya. Selamat datang kembali di dalam Asia Zara Channel, tentunya dalam program kesayangan kita, Art Talk. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Saya berharap dan saya berdoa semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Dan di episode kali ini kita udah kedatangan seorang tamu yang luar biasa ya. Sekali lagi tumben ini Asia Zara Radio ini tamunya dari kemarin perempuan terus nih ya. Khususnya di Art Talk ya. Kalau misalnya kemarin episode terakhir kita kedatangan Kenny Siokebet Sungkono, dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa juga. Ini orang bule yang datang. Loh ya bule loh, karena warga negaranya bukan warga negara Indonesia loh. Ini kita datangin langsung gitu kan, tapi ini bule yang luar biasa, kita datangin dari Belanda. Londo. Tapi yang sangat fasih berbahasa Indonesia. Langsung aja gak pakai lama, kita kasih big applause untuk Grace. Halo Grace. Halo. Apa kabar? Baik. Apa kabar dalam bahasa Belanda bilangnya gimana? Hoe gaat het? Aduh, susah ya. Kamu dari Belanda ya? Iya. Lahir di Belanda? Lahir besar di Belanda. Lahir besar di Belanda. Iya, sampai umur 10. Sampai umur 10 tahun di Belanda. Iya, 2014 pindah Indonesia. 2014 pindah ke Indonesia ya. Mama Cipaulin, Iya. Papa Kowaldi ya. Saya cukup kenal sama orang tuanya. Dulu waktu lahir di Belanda, di rumah itu ngomong bahasa Belanda atau? Jadi dulu tuh mama tuh kalau ngomong sama kita pas kecil ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Waktu pas kecil? Iya, bahkan bahasa Jawa malah. Bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa. Iya. Piye to le? Iya, terus pas masuk sekolah baru belajar bahasa Belanda, baru interaksi sama orang-orang sana. Tapi kamu fasih ya bahasa Belanda ya? Fasih. Saya bahasa Belanda itu taunya cuma satu kalimat. Apa tuh? Ik hou van je. Oh. Ada yang tahu gak artinya? Gak ada yang tahu kan? Apa? Itu bahasa Korea bro. Ik hou van je itu artinya I love you ya. Nah, saya taunya cuma itu aja dulu, soalnya pernah punya. Udahlah, nggak usah dibahas ya. Yang lalu biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Sesungguhnya masa depanmu ada di tangan Tuhan, luar biasa. Yes. Amin. Nah, Grace sekarang umur berapa Grace berarti? Sekarang umur 18. 18 tahun ya? Iya. 18 tahun berarti sekarang kesibukannya kuliah, kerja? Iya, Kuliah ya? Kuliah ambil branding. Branding, semester berapa sekarang kalau boleh tahu? Sekarang mau masuk semester 3 berarti. Masuk semester 3 ya, semester ganjil. Gimana di kuliah, enjoy? Kalau sekarang udah kuliahnya tatap muka atau masih online? Ini semester 3 tatap muka, mulai muka ya. offline. Berarti seru ya ketemu teman-teman. Iya. Gitu ya. Lumayan Lah ya. Iyalah lumayan. Daripada kita ketemu di depan laptop terus gitu kan ya. Nah, seperti yang kita tahu, berarti kamu waktu pindah ke Indonesia pada waktu umur 10 tahun ya? Iya. Kurang lebih 8 tahun ya, yang lalu 8 ya. tahun. Berarti 8 tahun yang lalu waktu umur 10 tahun. Nah, ini kan yang kita pengen ngomongin kan, kalau misalnya dengar cerita hidup daripada Grace ini kan luar biasa gitu kan. Ini kita flashback dikit aja, nanti kita nggak usah bahas banyak-banyak, tapi kita flashback dikit aja kan. Di Belanda itu kan, waktu tinggal di luar itu, saya nggak tahu ya, tapi kan mungkin kan pasti kalau misalnya orang punya childhood, yang punya masa kecilnya di suatu lokasi, di satu wilayah atau di satu negara, itu pasti kan akan sulit untuk beradaptasi dengan tempat yang berikutnya. Waktu itu kamu tuh gimana tuh meninggalkan segala kenyamanan waktu pertama kali datang ke Indonesia tuh gimana? Waktu itu lumayan tricky sih, terutama bahasa Indonesianya ya, karena cuma di rumah doang, jadi kayak kurang fasih. Ngomong bahasa Indonesia tuh kagok banget, jadi tiap kali mikir dulu, harus translate dari bahasa Belanda ke Indo dulu tiap kali mau ngomong. Terus kendala pertama tuh bahasa. Iya, bahasa. Dan kedua juga culture, cara berteman. Nah, yang aku notice tuh waktu masuk ke sekolah Indo, cara bertemannya anak-anak sini tuh main geng-gengan. Terus
bingung. Oh iya, main Loh, geng-gengan ya? Iya, main geng-gengan. Padahal di Belanda tuh nggak gitu. Jadi waktu itu di Indo banyak geng-gengan ya? dari kecil, dari SD. Jadi waktu itu main sama temen yang sini, tapi nggak boleh main sama temen yang satunya. Jadi Oh bingung. gitu. Loh kok nggak boleh main sama yang itu? Gitu. Culture-nya seperti itu ya. Iya. Gue sekolah di kampung kali dulu ya. Gak ada geng-gengan kalau. Oke, Iya. terus yang kedua ya, itu culture dalam berteman ya, bersosialisasi ya di sekolah ya, geng-gengan ya. Iya. Kemudian apa lagi? Terus juga hygiene-nya parah banget. Hygiene-nya ya. Iya, Iya. terutama dari cara dari makan, cara Iya. masaknya Yo, itu. iya. Kalau sekarang di Itu yang namanya bilung cilung gak ada tuh di Belanda tuh, cilor. iya, kayak sekarang kayak di TikTok kan banyak yang bilang Bali. Itu orang luar kan kalau datang ke Indo sakit perut semua makan makanan di Iya sini sih. Bang ini. Iya sih, benar sih. Iya, terus juga dari hygiene toilet. Kalau dulu di sekolah nggak tahan sampai harus nebeng di toilet guru. Oh, Iya, jadi dari hygiene. beradaptasinya cukup banyak ya berarti ya kalau begitu ya. Iya, lumayan. Ternyata bukan cuma culture aja, bener. Saya juga pernah punya teman waktu itu. Punya teman datang dari mana? Datang dari ini benar. Dia itu orang Indonesia, bapaknya orang Indonesia, cuma dia kelahiran di Amerika gitu kan. Waktu itu datang ke Indonesia kebetulan bareng sama saya. Bapaknya itu udah ngechat, tolong ya anak saya jangan minum es teh manis. Mau di jalanan, mau di restoran. Kebayang gak sih? Dan tapi beneran ternyata begitu dia itu minum es teh manis karena dia yang minta, dia minum sweet iced tea, itu mencret-mencret loh. Karena memang gak terbiasa. Terus saya juga punya teman, dia itu dari Israel datang ke Indonesia makan maici apa itu ya? Keripik singkong pedas. Level 1. Level 1. Kita orang Indonesia ya biasanya level berapa ya? Ini level 1. Tapi begitu dia makan level 1 masuk rumah sakit. Ini beneran, masuk rumah sakit dirawat. Luar biasa memang gitu. Makanya orang Indonesia tuh kebal-kebal. Wah, Iya. hidup Indonesia. Itu ya berarti itu cukup benar-benar banyak Iya, yang shock ya waktu itu ya. Sangat culture shock. Lu pernah dulu kenapa gue pindah ke Indo? Udah gitu enggak? Pernah. Waktu itu malam-malam pulang sekolah bareng adik. Kita sama-sama nangis, kangen Belanda, mau balik. Tapi di situ justru kita diajarin sih sama mama terutama. Justru hati yang hancur itu, hati yang udah di move dari comfort zone, justru hati yang hancur itu yang kita bisa persembahkan ke Tuhan. Jadi benar-benar hati yang diremukkan itu jadi persembahan yang hidup buat Yang Tuhan. harum buat Tuhan ya. Waktu itu umur berapa waktu itu kamu kira-kira? Waktu itu umur 10. Berarti masih baru banget Iya, ya. masih baru banget, baru 2-3 bulanan. Iya. Tapi dia mamanya keren sih Bang. Cipollin tuh gila sih, dia keren. Nanti kapan-kapan dia datang ke Artok lah. Boleh lah. Ya itu ya, dan cukup banyak hal yang mengejutkan ya berarti ya Grace Iya. ya. Sampai butuh adaptasi berapa tahun sampai benar-benar bisa enjoy Indonesia? Sebenarnya gak terlalu lama sih, setengah tahun udah. Setengah tahun udah mulai bisa udah enjoy mulai ya. bisa. Udah mulai bisa minum es teh manis. Iya, tapi sampai sekarang kalau makan yang pedas-pedas masih nggak kuat. Masih nggak kuat ya. Ya nggak apa-apa, saya juga sebenarnya nggak kuat makan yang pedas-pedas. Tapi memang Indonesia itu luar biasa. Gitu loh. Saya juga bingung kenapa orang-orang kalau nanti turun dari gedung ini nanti ke depan ngelihat cilor, bilung. Iya nggak sih? Saya kalau ngelihat orang-orang tuh, wih gila ya makannya luar biasa. Ini Jessica produser kita doyan juga nggak? Doyan juga ya Jess ya? Iya. Iya gitu kan. Itu asik tuh. Nah, terus kita langsung aja ke poin ya. Tadi kan pindah dari Belanda masuk ke Indonesia, dan yang saya dengar kan, yang kita tahu itu juga kan bahwa Grace itu kan waktu pindah ke Indonesia nggak cuma mengalami shock culture gitu ya, tapi juga mengalami sebuah shock terapi dalam hal kesehatan. Iya, gitu kan, sehingga dalam waktu 1 tahun ya. 6 bulan. 6 bulan ya? Iya, Apa yang dialamin? Tapi bukan karena makanan-makanan itu kan ya? Boleh cerita nggak? Mungkin sih. Mungkin. Jadi setelah udah culture shock nih 6 bulan, kirain udah mulai membaik. Udah mulai bisa enjoy Iya, udah tadi mulai kan, udah mulai bisa enjoy.
tiba-tiba terdiagnosa diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1. Tipe 1. Jadi pankreasnya itu nggak bisa menghasilkan insulin sehingga gula yang kita makan itu nggak bisa jadi energi. Jadi mengendap Iya. di tubuh aja Jadi gitu. keluarnya ke gula sama ke urin. Ya, makanya gejala-gejala awal tuh aus terus ke toilet terus. Sampai waktu yang titik terdiagnosanya itu pas perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Waktu itu sekeluarga naik kereta ekonomi. Dan kita tahu lah toilet kereta ekonomi ajaib banget lah ya. Jadi tahun pada 2015 ya? 2015 ya. Iya, terus akhirnya mama batasin atau aqua yang kecil 200 mili kalau nggak salah ya. Sama yang kecil 14 jam perjalanan biar cuma nggak usah ke toilet ya. Iya, cuma dikasih segitu. Tapi dengan cuma dikasih air segitu bisa tiap 15 menit tetap minta ke toilet. Jadi itu gulanya dikeluarin terus lewat urin sehingga pas nyampe Jakarta akhirnya di check up. Mama coba ngomong ke dokternya, ini kayaknya ada gejala-gejala diabetes sepertinya. Terus dokternya masih nggak percaya, mana mungkin anak kecil kayak gini waktu masih umur 11. Mana mungkin anak kecil kayak gini diabetes. Terus sebenarnya nggak di order tes buat gula darah sama diabetes gitu. Tapi mama masih maksa. Oh dicek aja. Dan waktu itu disuruh pulang. Setelah itu disuruh pulang. Tapi mama masih maksa. Kita tungguin di lab. Dan akhirnya setelah kita tungguin di lab 2 jam keluar hasilnya. Gula darah 595. Oh jadi pas pertama itu ngecek langsung 595. Iya 595. Yang normalnya 80 sampai 120. Iya. Langsung itu orang 200 aja udah puyeng-puyeng loh itu. Iya, langsung dokternya panik, langsung diopnam. Terus terdiagnosa diabetes tipe 1 gitu. Dan treatmentnya itu harus suntik sama tes gula darah sebelum makan. Rutin Setiap sebelum makan. Sebelum makan. Iya. Tapi dokter Indonesia mungkin masih kurang aware tentang yang tipe 1 ini, sehingga setelah terdiagnosa dikasih treatmentnya yang tipe 2. Kayak orang-orang tua yang udah kebanyakan makan gula, terus makanannya gak sehat, terus kan disuruh diet sama olahraga. Sehingga selama 2 tahun aku tiap hari makannya makanan sayuran mentah, terus gak boleh makan nasi, gak boleh makan gula. Dan justru kalau tipe 1 tuh gak boleh diet. Sehingga setelah 2 tahun itu justru kolaps. Badan udah kurus karena nggak ada nutrisi nggak ada nutrisi yang cukup. Dan setelah 2 tahun kolaps, masuk ICU 3 hari karena salah treatment. Dan puji Tuhan setelah ditampung di ICU dipertemukan dengan komunitas yang lebih teredukasi, sehingga diajarin anak yang kena diabetes itu diabetes tipe 1 ini sebenarnya justru nggak boleh diet, justru harus banyak makan. Iya, harus banyak makan karena lagi masa pertumbuhan. Nah tipe 1 ini biasanya justru kena di anak kecil. Dari umur 3 sampai 13-14 biasanya anak kecil. Jadi itu kan masa pertumbuhan. Kalau disuruh diet malah makin kurus, malah makin gak bertenaga. Gak ada pertumbuhan. Terus akhirnya diajarin boleh makan apa aja. Boleh makan apa aja asal nyuntik. Asal suntik insulin. Dan cek gula darah. Dan itu yang kamu lakukan terus. Dan hari. itu tadi yang menarik itu adalah selama 2 tahun makan sayur-sayuran. Iya, udah kayak kelinci. Bagaimana rasanya jadi rusa dan kelinci selama 2 tahun? Luar biasa. Kayak aku waktu kecil tuh emang tipe yang suka makan sayur, suka makan salad. Tapi kalau 2 tahun makannya salad tiap hari juga akhirnya bosen ya.
dan Stres juga ya waktu itu ya. stres, sangat stres. Terus itu kira-kira kan kamu kan waktu di Belanda itu kan sehat ya. Mm-mm. Nah itu nggak ada gejala sama sekali, bahkan waktu di off cam tadi kita ngobrol gitu kan bahwa Iya. kamu dan adik kamu di Belanda itu adalah salah satu anak paling tersehat, karena kalau Iya. misalnya kebanyakan anak di Belanda itu adalah mereka suka keluar masuk rumah sakit. Iya, terus Gitu. sakit. Nah terus waktu itu apa yang menyebabkan itu kok bisa terdiagnosa diabetes Nah itu tipe 1 itu? hygiene tadi. Biasanya orang dari luar datang ke sini Oh, cuma I see. muntaber doang. Yes. Muntaber. Kalau liburan biasanya juga tiap kali muntaber dulu Iya, sampai iya, 2 iya. minggu. Karena harus adaptasi dengan makanan. Adaptasi, ya. Heeh. Waktu itu adik aku kena rotavirus. Kalau mama papa cuma muntaber beberapa bulan. Mm-mm. Nah, kalau aku kena autoimun. Oh, Jadi ada I see. virus-virus yang tidak dikenal dan imun sistem aku malah jadi bingung. Sehingga bukannya nyerang virusnya, tapi malah nyerang diri sendiri. Mhm. Jadi nyerang ke pankreas sehingga nggak bisa produksi insulin. Nah itu kayak tadi yang tipe 2 itu Dari bedanya, bedanya karena banyak makan gula terus, pankreasnya jadi nggak peka. Jadi kalau ada gula masuk dia nggak ngeluarin insulin, tapi dia masih bisa produksi insulin. Sedangkan tipe 1 itu udah nggak bisa produksi insulin sama sekali. Terakhir aku dicek produksi insulinnya tinggal 0,0000 berapa gitu. Iya, Ya, jadi anggap zero gitu ya. iya zero, udah nggak bisa ngasilin sama sekali. Wow, luar biasa. Gitu ya. Jadi imunnya tuh kebingungan gitu Iya ya. bingung. Waduh, error. apa ini? Jadi ternyata dia nggak cuma di shock culture juga gitu kan, nggak cuma di shock secara komunitas pertemanan yang kayak tadi dibilang geng-gengan gitu kan, nggak cuma shock di makanan tapi juga shock di kesehatan ya. Iya. Gitu. Nah itu kan kamu kan ngejalanin kan begitu kamu pindah umur 11 tahun gitu kan ya, dan kamu gimana sih rasanya, perasaan kamu gimana sih, kayaknya childhood kamu di masa kecil kamu nih kayaknya kok direnggut ya dengan cara aduh gue kok kayak begini ngalamin, apa sih yang kamu rasain kalau di hati kamu tuh gimana sih? Benar-benar. Waktu awal-awal tuh aku ngeliat teman-teman jajan, makan lollipop, makan minum es teh manis tiap kali. Terus sempat sedih ngeliat mereka kok boleh makan manis, kok aku nggak boleh. Atau kalau adik aku mau makan yang enak, makan nasi aja kadang aku bisa nangis liatnya. Gitu kan, aduh gila ini enak banget hidupnya bisa makan nasi gitu ya. Iya, tapi ya kembali lagi di situ sama mama diajarin. Justru di saat itu dengan hati yang sangat remuk itu, ketika kita persembahkan itu, ketika kita bisa bersyukur di keadaan seperti itu itulah yang jadi persembahan yang paling harum di hadapan Tuhan. Jadi aku benar-benar pegang prinsip itu. Berarti kamu sangat dekat sekali dengan perkataan mama kamu berkata tentang firman Tuhan yang bahwa hati yang hancur Tuhan berkenan gitu ya. Benar. Pernah blaming something, someone, or dalam kondisi kamu misalnya kan ya memang kita kan bisa bersyukur gitu kan di dalam waktu kita waras tapi begitu waktu kamu misalnya lagi masa-masa di mana down, di mana kamu merasa kesakitan sedemikian rupa, pernah nggak kamu blaming something, blaming someone, misal kamu blaming orang tua, aduh kenapa sih kalau mama nih nggak pulang ke Indonesia nih hidupku akan baik-baik aja, fine-fine aja, atau kamu blaming Tuhan, pernah nggak ngalamin momen fase di seperti itu? Pasti ada sempat kepikiran untuk pengen blame someone. Kenapa harus aku? Tapi di situ justru ketika terdiagnosa kan itu butuh manajemen yang nggak bisa mama terus yang tiap hari datang ke sekolah buat nyuntikin atau cek gula darah. Jadi sejak mau nggak mau harus mandiri ya. Kelas 5 SD udah diajarkan untuk benar-benar harus manage dan atur kesehatan kelas sendiri. 5 SD. Kelas 5 SD harus suntik dan cek gula darah setiap kali sebelum makan. Sehingga itu kasih bekal buat aku juga untuk jadi lebih dewasa. Nah, dari situ saat titik mulai dipaksakan untuk dewasa itu, aku juga jadi semakin aware untuk ikut pelayanan. Dan untuk justru di saat itu justru dikasih karunia sama Tuhan untuk pergi ke pulau-pulau dan menginjil sesama gitu.
Dan Untuk jadi berkat ya. iya, malah jadi berkat. Sehingga di situ aku dapat foto sebelum aku menerima mujizat, karena diabetes itu memang belum bisa sembuh, jadi butuh mujizat. Pasti ada mujizat. Yes, amin. Iya. Aku bisa jadi mujizat buat orang lain dulu. Amin, 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 amin. Wah itu keren ya. Sebelum kita menerima mujizat, setidaknya kita ini bisa jadi orang yang akan mengalirkan mujizat ya. Iya, nah. Iya. Itu saya suka banget sih dengan slogan yang seperti itu. Kita ini nggak perlu menunggu diberkati menjadi kaya dulu untuk kita bisa memberkati orang lain gitu Iya, kan. benar. Kita bisa memberkati orang lain, even kita ini kesannya belum menjadi kaya raya. Jadi sebelum kita menerima mujizat dalam hidup kita bisa nggak jadi saluran mujizat? Bisa banget. Contohnya siapa? Contohnya ada Grace di depan kita gitu ya. Iya. Mengubah yang tadinya rasa tidak aman, mengubah yang tadinya rasa sakit jadi ucapan syukur, dan itu bisa jadi mujizat. Benar. Keren banget. Nah itu tadi kan kamu bilang kan pernah ngalamin koma selama 3 hari. Itu koma itu maksudnya bener-bener nggak bangun? Iya. Jadi pada waktu itu diantar ke rumah sakit, keadaannya itu begitu kritis sehingga harus dibuat koma. Jadi ini bukan koma. Dibuat koma gara-gara saking kritisnya dulu. Iya, jadi ini bukan koma yang langsung ngilang gitu, tapi memang dikasih obat tidur supaya induced koma selama 3 hari karena tubuhnya udah nggak kuat. pH darah waktu itu udah pokoknya 1 poin di bawah itu udah lewat. Tinggal jadi, tunggu 1 poin doang. Iya, jadi setelah dicek pH darah, kalium dan sebagainya, udah diinfus di sini, pembuluh darahnya kolaps semua karena saking kurang nutrisinya, nggak bisa di sini. Berarti itu di fase yang 2 tahun itu ya, yang selama makan itu ya. Sehingga harus dipasang infus di leher. Iya. Iya, di leher. Karena itu salurannya langsung, paling besar. Langsung nyambung ke jantung. Iya. Dan biasanya orang yang infusnya udah di leher itu berarti keadaannya udah parah banget. Iya. Iya. Wow. Umur 11 tambah 2 13 tahun berarti. Iya, waktu itu 13 tahun. Wow, luar biasa. Dan sampai sekarang tetap ya nyuntik sendiri. Harus suntik sendiri. Berarti punya bakat jadi suster ya. Kamu maaf udah berapa tahun berarti nyuntik sendiri? 6 ya? Ya, sekitar 6 hampir 7. Kurang lebih 6 tahun. Iya. Berarti sehari itu kalau setiap kali mau makan nggak cuma nyuntik sama tes gula darahnya dong? Iya. Jadi lihat dulu mau makan apa, kira-kira nanti mau nambah es krim nggak atau nambah yang lain. Terus cek gula darah, lihat gula darahnya berapa, terus baru bisa nentuin dosis. Ini kalorinya berapa, keadaan gula darah sekarang berapa, gitu. Satu pertanyaan, are you happy now? I'm at peace lah. Bisa berdamai dengan penyakitnya. Bisa berdamai dengan penyakit, bisa berdamai dengan situasi, dengan keadaan. Bisa. Itu yang paling penting sih ya. Ya percuma kalau misalnya kita bahagia tapi kita nggak berdamai ya. Iya benar. Buat saya itu sih bukan hal yang mudah ya, bagaimana kita ini harus maaf gitu kan, misalnya kayak Grace sampai sekarang harus tetap insulin, suntik sendiri gitu kan. Tapi untuk berdamai dengan hal itu buat saya itu adalah sebuah kunci yang paling penting sih. Benar. Bagaimana caranya kamu misalnya nih ya, lagi ngalamin situasi yang sulit dalam hidupmu gitu kan, kamu kecewa dengan banyak orang, misal contoh gitu kan, kita kecewa dengan banyak orang tapi kita ngerasa kita happy aja tapi kita nggak bisa berdamai dengan hal itu kan mengerikan banget ya. Dan buat saya keren banget Grace, saya sampai nggak bisa berkata-kata, saya berdoa pasti mujizat akan terjadi dalam hidup Grace gitu kan. Ya nggak tahu caranya seperti apa, tapi saya yakin Tuhan itu selalu punya cara. Kalau misalnya bunga bakung Tuhan pelihara, Tuhan dandani gitu kan, burung pipit Tuhan kasih makan, saya percaya juga Grace anak kesayangannya Tuhan pasti akan mengalami mujizat yang luar biasa, dan itu mulai terjadi saat ini, hari ini. Nah kalau misalnya nih Grace nih punya pesan buat teman-teman ini kan mungkin kan mengalami masa kesusahan, kesulitan atau kesehatan yang lain, ini kan penonton kita kan nggak tahu, mungkin masalahnya beda-beda. Punya nggak pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton acara ini? Itu. Kalau dari aku mungkin misery atau penderitaan yang kita alami itu justru bisa jadi miracle. Kita harus bisa belajar ubah our misery into a miracle. Amin. Supaya kita sebelum menerima mujizat bisa jadi mujizat buat orang lain dulu. Yes, tuh jadi dari misery dirubahkan menjadi sebuah miracle. Yeah, keren, tepuk tangan dong.
Luar biasa ya. Siapa di tempat ini kalau misalnya teman-teman yang lagi kru yang bertugas yang pengen lihat mujizat dalam hidupnya? Ya kan? Pasti semuanya pengen lihat mujizat kan? Tapi sebenarnya di balik mujizat itu selalu ada misery sih ya biasanya ya. Iya. Ya kan kalau misalnya kita pengen butuh mujizat kesembuhan, gak mungkin kita bisa terima mujizat kesembuhan kalau kita tanpa mengalami yang namanya kesakitan gitu kan. benar. Mujizat berkat, kelimpahan, gak mungkin kita berkata hari ini aku dapat berkat kelimpahan kalau kita gak pernah mengalami masa susah dalam hidup kita gitu kan. Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang ajaib. Oke, thank you banget Grace buat waktunya hari ini, sangat menginspirasi banget ya. Saya sendiri sangat diberkati dengan cerita dari Grace. Nggak gampang ya, dari kemarin kita kedatangan anak 19 tahun dan sekarang kita kedatangan gadis 18 tahun dengan pengalaman yang hidup yang sedemikian rupa. Dan satu tadi yang saya ingat banget dari perkataan Grace yang membekas di hati saya adalah mungkin kita belum terima mujizat hari ini, tapi bukan berarti kita nggak bisa jadi pembawa mujizat buat yang lain ya. Sekalipun hidupmu susah, sekalipun hidupmu mungkin mengalami banyak badai, tapi saya percaya kita tetap bisa mengalirkan mujizat. Ya Grace, thank you banget ya. Saya berdoa biar miracle happen to you ya soon ya. Amin. Segera kalau bisa ya. Saya percaya Tuhan itu selalu punya cara yang ajaib untuk mendatangkan mujizat. Oke teman-teman, demikian hari ini obrolan kita bersama dengan Grace yang sangat luar biasa. Kalau misalnya teman-teman suka dan diberkati dan ini menginspirasi hidupmu, jangan lupa untuk di like video ini. Dan kalau misalnya kalian punya kesaksian, waduh saya juga pernah nih ngalamin hal yang sama seperti yang Grace alamin nih, tapi dalam situasi dan momen yang berbeda, jangan lupa tulis di kolom komentar. Kenapa? Karena saya percaya setiap kesaksian kita akan jadi berkat buat yang lainnya. Dan kalau misalnya ini benar-benar pengen nih kalian berpikir, waduh teman gue nih kalau misalnya nonton ini nih pasti bagus banget dan bisa menginspirasi hidupnya, jangan lupa untuk di share video ini. Dan yang terakhir jangan lupa untuk di subscribe supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Asia Zara Radio. Oke, saya Rolis Firman dan Grace Abdiela. kita pamit diri dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. See you and God bless you. Bye-bye. Bye. Semuanya, waduh senang.